Oke, selamat sore teman-teman. Karena di sini sore ya. Jadi kita ketemu lagi di materi sesi 5 pengantar aplikasi komputer. Kalau kita buka e-learning, oke. Jadi teman-teman silahkan nanti dicek e-learning akan ada 4 buah pengantar ya. Yang pertama ada presensi, itu sesuai dengan jadwal kesepakatan dengan KM. Yang kedua adalah penjelasan video penjelasan yang saya jelaskan hari ini. Lalu ini ada materi. Yang terakhir ada upload tugas. Nah, kalau kemarin kita mainnya di forum, nah sekarang kita upload tugas. Tugasnya dalam bentuk Word. Ya. Nah, jadi teman-teman silakan. Yang pertama adalah lakukan presensi terlebih dahulu. Yang kedua, ikuti penjelasannya. Yang terakhir adalah ikuti step by step termasuk tugasnya seperti apa. Nah, videonya harus didengarkan sampai akhir karena nanti mungkin ada tambahan-tambahan lainnya. Jadi download. Nah, untuk materi sesi 5 ini masih lanjutan dari yang sesi 4 kemarin. Kita masih masuk dengan aplikasi Microsoft Word bagian 1. Nah, kemarin kita sudah bisa membuat aplikasi Microsoft Word ya. Nah, sekarang bagaimana kalau menyimpan aplikasi Microsoft Word? Lalu yang kedua adalah mengelola margin, dan yang terakhir adalah gimana caranya kita masuk memformat huruf dan paragraf ya. Nanti ada tugas sedikit. Nah, yang pertama ya, membuat dan menyimpan dokumen. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebelum kita membuat sebuah dokumen Microsoft Word, kita harus punya dulu Microsoft Office. Nah, di dalam Microsoft Office nanti juga ada beberapa file di dalamnya ya, ada Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, versi yang saya anjurkan adalah versi 2013, 2015, 2016, atau 2019. Ini ada sedikit koreksi ya, 19. Pak, gimana kalau komputer saya tidak support untuk 2013? Apakah saya masih boleh menggunakan 2007? Masih. Gitu. Silahkan Anda gunakan yang sesuai dengan spesifikasi komputer Anda. Jadi, jangan terlalu dipaksakan. Karena selebihnya pasti sama. Nah, untuk memulai programnya, kita bisa masuk ke Start. Jadi, karena Windows-nya berbeda, mungkinnya nanti sistem operasinya ada yang pakai Windows 7, ada yang pakai Windows 8, ada yang pakai Windows 10, ada yang pakai Windows 11. Nah, kalau Windows 7 di sini ada nanti perintah Start ya. Jadi kalian atau yang gambar Windows, kalian tinggal klik gambar Windows. Gitu ya. Gambar jendela, semuanya udah gambar jendela. Nah, cuman posisinya di sini. Start. Nanti kalau di sininya ada Microsoft Word, Anda tinggal ketik Microsoft Word. Tapi kalau belum ada, kita bisa masuk ke All Application, lalu tinggal cari Microsoft Word, atau tinggal kita ketik di sini Word gitu ya. Nah, nanti langsung udah otomatis. Atau dengan cara cepat, Anda bisa melalui menu Run dengan menekan perintah di keyboard yaitu Windows atau jendela Windows R gitu. Nanti kita tuliskan WinWord, lalu tekan OK. Nanti secara otomatis Microsoft Word akan terbuka. Gitu. Nah, ini tampilan utama dari Microsoft Word. Jadi di sebelah kiri kita ada beberapa bagian, yang pertama Home, ada New, ada Open. Artinya kalau kita mau membuka dokumen yang lama, kita gunakan perintah Open atau tombol Open. Tapi kalau kita membuat dokumen baru, kita bisa pilih New. Lalu ada Count, Feedback, dan Option. Ini untuk pengaturan-pengaturan lainnya. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, sebelumnya. Lalu ada pin, ada file yang kalian pin gitu ya. Biar kalau kalian butuh dengan file itu tidak usah buka-buka lagi. Lalu ada resend. Yang pertama kita masuk ke blank dokumen karena kita akan membuka dokumen baru. Tapi kalau kalian mau pakai yang untuk resum, udah ada disediakan kalender dan juga lain sebagainya, udah disediakan oleh Microsoft Word. Nah, ini untuk membuat dokumen baru kita tinggal klik blank dokumen. Nah, ini tampilan dokumennya. Nanti ada menu bar beberapa ya, ada file, home, insert, design, layout, preference, dan lain sebagainya. Di dalamnya ini adalah ribbon clip art, font, paragraph, style, gitu ya. Ini juga sama ya, ada page, table. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu, tapi tidak akan semuanya, gitu ya. Nah, untuk menyimpan dokumen yang baru, teman-teman bisa masuk ke menu yang pertama save, gitu ya. Ada file, lalu save. Nah, untuk menyimpan filenya, teman-teman bisa masuk ke menu file, lalu nanti save. Ya. Apa bedanya save dengan save as? Nah, kalau save artinya
kita menyimpan dengan dokumennya itu sendiri. Tapi kalau save as, kita mau mengganti, jadi dokumen yang awalnya tidak akan terubah. Ya. Jadi kalau dengan dokumen itu sendiri kita pilihnya save. Nah ini nanti di sini ada beberapa gitu ya. Jadi ada ini recent bekas folder saya nyimpen di mana aja. Lalu ada boleh melalui OneDrive, boleh di komputer ini katanya ya. Lalu atau kita mau custom. Kalau mau custom kita bisa pilih browse. Nanti muncul tampilannya gitu ya. Lalu silahkan nanti pilih mau disimpan di mana. Teman-teman bisa masuk ke direktori manapun yang teman-teman mau simpan. Lalu secara default nanti namanya doc gitu. Tapi kalau mau diganti silahkan teman-teman ganti namanya, misal sesi 5 gitu ya. Nah di sini ada save as type gitu. Kalau save as type itu apa, jadi nanti formatnya tidak hanya doc gitu. Nah yang nanti ada tugas ini kumpulkan dengan format docx atau doc gitu, yang ini. Nah kalau format teman-teman misal office-nya itu di bawah 2007, disarankan simpannya ke dalam doc gitu ya. Misal ada teman-teman mau buka lagi nanti di luar dengan Office Microsoft Office 2003 sampai 97. Nah, simpannya dengan doc, jangan sampai dengan docx karena docx itu untuk 2007 ke atas. Lalu kalau mau nyimpan dalam bentuk PDF gimana? Nah, ini kalian teman-teman juga bisa langsung simpan dalam bentuk PDF ya. Dan seterusnya. Biasanya yang digunakan adalah docx sama PDF gitu ya. Nah, saya simpan dengan docx saja, terus simpan. Nah, sebentar tunggu. Oke. Sorry. Nah, nanti di atas ini sudah tersimpan docx gitu ya. Word. Artinya udah kesimpan dengan nama file sesi 5 docx. Nah, kalau ada perubahan jangan lupa nanti Ctrl S simpan selalu gitu ya. Seperti itu. Itu untuk membuka dan menyimpan file dokumen. Lalu ada mengelola margin. Nah, ini untuk margin ini merupakan batas yang terdapat antara tepi kertas gitu ya. Biasanya ukuran kita kan ini ada ruler, ini biasanya marginnya segini nih. 1, 2 gitu ya. Nah, itu nanti kertas akan mulainya di sini tepinya. Tepi atasnya berapa, tepi kirinya berapa, tepi kanannya berapa. Kita coba lihat. Nah, dia akan mengikuti si rules ini. Nah, ini tuh margin. Nah, kalau mau custom margin seperti apa, teman-teman bisa masuk ke menu layout, lalu ada margin. Nah, ini margin ini nanti ada last customing setting, artinya kita sudah pernah buat custom margin, atau ada yang normal, narrow, moderate, wide, mirror, office, atau kita mau custom sendiri. Nah, ini bisa di sini. Ya, custom sendiri. Ukuran atasnya pengen berapa? Nah, biasanya kalau teman-teman nanti skripsi atau bikin dokumen, ukuran atasnya pasti 3 gitu, 3 cm, bawahnya 3 cm gitu. Kirinya 4. Kenapa 4? Karena untuk jilid biasanya ya. Kanannya juga 4. Kanannya 3. Lalu gutter ini untuk batas penjilidannya berapa gitu. Posisi mau di kiri atau mau di kanan. Jadi kalau kita mau pakai ini 3 dengan gutternya 1 untuk jilid juga boleh gitu ya. Nah, ini untuk orientasi ukurannya mau horizontal atau vertikal gitu bentuknya. Nanti kalau kita bikin vertikal jadi kayak buku panjang gitu, mungkin gitu ya. Landscape. Lalu kalau portrait kayak kertas A4 gitu ya. Lalu sebelahnya juga ada size-nya, mau letter atau A4 atau custom gitu. Nanti mau berapa ukuran kertasnya, kita bisa pilih sendiri. Layout dan seterusnya. Jadi kita langsung pilih oke. Nah, nanti ini ukurannya jadi seperti ini. Gitu. Ini marginnya 3333 dengan gutter 1, artinya 1 cm digunakan untuk jilid. Gitu. Jadi sama aja seperti tadi kita bikin margin 4333 gitu ya. Seperti itu. Nah, itu untuk margin dan page size. Nah, ini juga ada penjelasannya, jadi teman-teman bisa lihat. Lalu kita mau memformat huruf gitu ya. Nah, untuk memformat huruf ini ada di menu home. Lalu ada di ribbon font. Nah, ini ada yang namanya font name. Font name digunakan untuk merubah jenis font-fontnya, mau apa, misal Tahoma. Lalu yang bawahnya kita ganti dengan misal Calibri, seperti itu ya. Lalu ada font size. Nah, ini ukuran fontnya mau berapa, disesuaikan gitu ya. Font size
Pak di sini ukurannya 22 langsung 24, saya mau 23 boleh gak? Boleh. Tinggal masukin aja 23 nanti ukurannya. Karena gak akan terlalu kelihatan ketika 24 dengan 23. Kita bisa perbesar ya. Tuh, hampir mirip. Jadi biasanya jaraknya naik 2. Lalu di sini ada increase font size. Artinya kalau kita mau memperbesar atau memperkecil secara otomatis kita bisa pilih seperti ini. Atau kita biar kelihatannya 28 langsung 36 48 gitu. Gitu ya. Kita ubah lagi ke awal. Nah, 11. Ketika kita naikkan, ini langsung 12, 14, 15. Lalu sebaliknya ada decrease, artinya dia akan mengecilkan secara bertahap. Gitu. Lalu ini ada change case, gitu. Artinya case-nya seperti apa, tipe hurufnya mau seperti apa. Contoh misal kalau saya punya seperti ini, kecil semua ya. Halo Rudy. Ini ya, kita blok. Kita mau change case menjadi send case. Nah, ini send case artinya huruf awalnya doang yang besar. Lalu kalau kita mau lower case, ini jadi semua hurufnya dibikin kecil. Lalu ada upper case, ini menjadi huruf besar semua. Lalu ada capital is word, jadi setiap awalan dari huruf itu besar. Jadi H-nya gede, R-nya gede. Setelah spasi pasti hurufnya gede. Atau toggle artinya dibaliknya ya. Awalnya kecil, sisanya yang gede. Ini teman-teman bisa ubah. Contoh misal biasanya kan kalau bikin misal halo nama saya Rudi. Saya tinggal di Bandung. Saya pengennya uppercase. Kalian gak usah hapus semua, langsung ubah lagi. Jadi tinggal langsung bikin di sini ubah semua. Atau ini enggak, pengennya yang ini capital is word gitu. Jadi lebih rapi seperti itu ya. Lalu yang ini untuk menghapus format. Jadi tinggal nanti dihapus lagi. Di default kan. Karena default dari Word ini adalah Calibri 11 ukurannya ya. Jadi secara default dia akan dihapus lagi formatnya. Gitu. Lalu ada juga di sini untuk pengaturan format ada bold. Bold artinya dia untuk merubah menjadi tebal. Atau bisa lihat ini ada perintah-perintahnya ya. Kalau mau bold bisa kita ketik di keyboard Ctrl B berbarengan. Ctrl B gitu ya. Sorry. Ctrl B. Nah, bold. Untuk menebalkan, untuk memiringkan, italic, dan underline. Untuk memberi garis bawah. Nah, untuk underline ini khusus. Ada pilihannya ke bawah. Mau garisnya double, dot, gitu ya. Atau strip. Itu ada pilihannya ya. Gitu. Lalu ini ada trickle stroke. Jadi, si tulisannya kita kasih coretan. Lalu ada juga, contoh kita baikkan lagi semula. Ya. Ada pilihan untuk subscript. Jadi nanti kita lihat, diperbesar dulu. Nah, misal Bandung. Bandung, dungnya kita pengen di bawah huruf normalnya gitu. Pakai subscript tuh, jadi Bandung. Atau superscript pengen di atas. Gitu ya. Ini biasanya dipakai untuk kuadrat atau akar dan lain sebagainya ya. Pakainya superscript atau subscript. Lalu juga ada untuk merubah tipe jenis hurufnya atau stylenya teks efeknya. Kita mau pakai efeknya seperti ini, teman-teman tinggal pakai halo, nama saya, nama, misal kita pakai shadow. Shadownya pengen seperti ini biar kelihatan. Saya, sorry, pakai biru gitu ya. Ini bisa pakai yang namanya text effect. Lalu ada juga yang namanya untuk merubah warna dari huruf aja text color gitu ya. Saya merah atau teman-teman juga bisa colornya pilih sendiri di sini ya. Atau di custom gitu ya. Tinggal cari aja mana. Lalu kalau yang ini apa Pak? Ini namanya highlight gitu. Highlight dari teks gitu ya. Kita bisa pilih juga teks highlightnya gitu. Bandung di highlight kayak distabiloin lagi gitu ya kalau buku. Nah, seperti itu. Itu untuk mengatur pengelolaan teks. Nah, lalu yang terakhir adalah untuk pengelolaan paragraf huruf dan paragraf, memformat huruf dan paragraf. Nah, ini ada di sebelahnya ya.
sorry. Nah, ini untuk paragraf. Ada di sebelahnya. Nama ribuannya adalah paragraf gitu ya. Contoh kita bikin yang banyak dulu. Halo. Halo, sorry. Kita matiin dulu. Halo, nama saya Rudi. Saya tinggal di Bandung. Jadi, saya kuliah di Unibi. Seperti itu bisa ya. Nah, di bagian paragraf ini ada yang namanya yang pertama ini balet. Artinya kalau balet ini untuk memberikan simbol pada atau bikin poin-poin lah kalau di tugasnya kita kayak poin-poin seperti ini. Saya tinggal di Bandung, poin gitu ya. Saya kuliah di Unibi, pakai poin. Nah, simbolnya ini nanti bisa berubah-ubah. Saya mau ingin rubah, pakainya pakai O gitu ya. Ini juga boleh. Lalu ada juga numbering. Nah, numbering ini untuk jadi angka gitu ya. Kalau balet jadi simbol, kalau numbering ini angka atau huruf gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu juga ini ada yang namanya multiple list. Jadi ke dalam nanti isinya ya. Ini biasanya nanti digunakan ketika seperti ini. Ini bisa seperti ini sebenarnya mah. Di tab ke dalam. Nah, ini multiple list disebutnya. Gitu ya. Lalu kita hapus lagi, kita kembalikan ke semula. Di paragraf ini ada yang namanya decrease indent. Artinya kalau decrease dia ke samping. Contoh kita seperti ini. Kita decrease dia nanti akan kembali ke samping gitu. Sorry. Di tab. Ini nanti kelihatan kalau udah pakai table sebenarnya ya. Jadi nanti kalau increase dia akan ke kanan tuh. Kalau decrease nanti ke kiri. Kayak tab nama tab atau ngurangin tab ya. Lalu ada sorting, ini nanti kalau udah ada datanya. Lalu ada juga yang namanya align left. Nanti kalau seperti ini kita duplikat aja biar enggak. Nah, gitu ya. Nah, kalau align left artinya dia nanti rata kiri. Jadi yang di kirinya rata. Sorry, yang di kirinya rata. Kalau center nanti bentuknya tengah-tengah. Kalau left nanti yang di kanannya rata, sedangkan yang biasanya digunakan adalah justify, rata kiri dan rata kanan. Gitu ya. Selain itu ada juga yang namanya line spacing untuk memberikan jarak spasi di bawahnya tuh. Lalu ada yang namanya border tema color gitu. Sama seperti teks namanya apa sih tadi tuh? Teks highlight color ini juga sama ya. Nah, ini juga bisa seperti ini gitu ya. Lalu ada ini untuk border. Kalau kita mau menambahkan border di setiap teksnya tuh. Jadi kotak-kotakin ya. Nah, ini digunakan nanti kalau udah masuk table, biasanya border, lalu ini gitu ya. Ini juga sama digunakan ketika kita sudah masuk table. Nah, itu untuk penjelasan sesi ini. Nah, ada tugas. Jadi tugasnya adalah di dalam satu dokumen halaman coba Anda jelaskan mengenai diri Anda. Jadi kalian buat pengenalan diri sendiri, misal lalu menggunakan seluruh format margin, font, dan paragraf pada sesi ini. Misal kalian mulai setting marginnya mau berapa. Contoh, misal nggak usah semua margin gitu ya. Teman-teman misal mau pakai size papernya custom gitu. Berapa atau yang letter. Saya mau pakainya yang letter untuk menjelaskan diri sendiri. Lalu nanti untuk paragrafnya, misal untuk namanya, untuk isinya adalah biodata. Asal seperti itu. Perkenalkan, nama saya adalah Rudi Sofyan gitu ya. Biasa dipanggil Rudi gitu ya. Hobi, saya pengen hobinya pakai apa? Misal pakai balet gitu ya. Tinggal tambahkan balet. Hobinya adalah tidur gitu. Belajar, makan seperti itu. Oh, biodata saya pengen ukurannya bold tuh. Hurufnya bold. Saya juga pengen kasih tulisan. Jadi silakan buat semenarik mungkin. Cukup bikin satu halaman saja. Nanti dikumpulkan, ini di save gitu ya. Teman-teman save. Nah, ini untuk save as misalnya di dokumen dengan nama Rudi Sofyan strip npm.
NPM-nya berapa ya? 18.09.16.009 14009. Teman-teman save langsung. Nah, nanti ketika udah di save, teman-teman lalu upload di tugas sesi 5. Nah, ini nanti teman-teman ada di sini untuk upload. Misalnya upload, lalu cari filenya, karena saya dosen jadi nggak bisa upload. Cari filenya, lalu setelah nah ini nih, add submission, lalu klik, cari filenya ada di mana, sesi 5 yang tadi, misal langsung open, upload aja udah, gitu ya. Nah, ini dikumpulkan maksimal di hari Sabtu pukul 11.59 malam. Ya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.